Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik juga begitu ya. Kenapa memanas antara PSI dengan ya PDP begitu ya? Karena memang seolah-olah ya yang pertama kali yang mengusung yang mendeklarasikan diri menjadi dukungan kepada Pak Ganjar yaitu adalah partai PSI begitu. Tapi sekarang ya ketika Pak Ganjar ditunjuk sebagai calon presiden dari partai PDP oleh Ibu Megawati, kenapa ya PSI tidak diakui ya? Karena kata Hasto ya menurut Ibu Megawati memerintahkan hanya Hanora dan P3 ya PBB kalau nggak salah begitu ya untuk berkoalisi di situ ya, berkomunikasi intens. Kenapa nggak PSI begitu? Ada kekecewaan besar begitu ya. Mungkin ya dengan narasi-narasi yang dibangun oleh Adi Armando begitu ya, seolah-olah ingin mengajari Ibu Megawati begitu. Padahal kalau kita menurut dalam kalkulasi politik ya sah-sah aja sebenarnya begitu. Maka PSI itu menurut saya pribadi sudah terjebak hari ini begitu ya, menjadi sok pahlawan di awal, tapi tahu-taunya di akhir ya tak diakui dukungan dari PSI. Ya benarkah seperti itu begitu? Kenapa Adi Armando keluar sekarang ini begitu ya ini? Adi Armando sebut PDP Partai Sombong Gegara tak diakui dukungannya ya, dukungan PSI ya. Ya bisa saja seperti itu begitu. Kenapa kok tidak diakui? Inilah memanas begitu. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini ya. Ini komentar-komentar netizen ya. Adi Armando sebut PDIP ya Partai Sombong Gegara tak akui dukungan PSI. Kok bisa begitu ya? Adi Armando ini nggak paham politik. Dalam lapangan politik PSI memang nihil. Gimana sih? Betul sekali begitu kan ya. Karena apa? Karena pada hakikatnya mungkin Adi Armando ini baru hari ini begitu kan mengikuti kontestasi ya dalam berpolitik begitu. Sedangkan Ibu Megawati sejak dulu bertahun-tahun begitu kan. Nah, kenapa dia tidak paham dalam strategi politik begitu ya? Dukung-dukung ya sah-sah aja sebagai partai PDIP, lalu kemudian ada orang yang mendukung begitu di parlemen tidak ada tidak ada, masih jaringannya masih nihil begitu ya. Lalu kemudian seolah-olah ingin mengajari PDIP begitu. Ya, di mana PDIP tidak mau dengan hal itu begitu ya. Kalau mau dukung silakan dukung, kan begitu logikanya begitu. Belum tahu kali ya PDIP akan kehebatan PSI, apalagi manusia pemersatu seperti Adi Armando ya telah bergabung di dalamnya. Ayo Adi dan PSI kuliti terus PDIP. Terus kalian mau apa lah? PSI nggak ada suaranya, ngaruh juga kagak di parlemen. Pastilah PDP nggak ngelihat begitu ya. Dikira sirik pula nanti Ganjar ya, masuk minta bantuan lelembut ada namun tiada. Bahkan ya partai Ganjar aja sudah tidak tahu kepada PSI, sudah ditanya begitu, sudah dideklarasikan dirinya oleh partai PSI. Partai PSI itu sopo? Partai PSSI kali kan begitu logika ya, ada nadanya begitu, kira-kira seperti itu begitu. Jadi menurut saya pribadi kena tamparan keras dari Pak Ganjar, sudah tidak diakui dan tidak tahu begitu ya, dan bahkan dari Pak Hasto sendiri mengatakan sudah jelas publik sudah tahu begitu pidatonya keterangannya begitu ya. Partai Guram suara ya Parnoko aja sok mau protes segala. Rupanya masih kesal partainya tidak dianggap sedikit pun oleh PDP atas deklarasi Ganjar ya untuk capres. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tetapi walaupun seperti itu menurut saya pribadi saya tawarkan aja kepada PSI. Gabung saja kepada Pak Prabowo atau ke Anies Baswedan begitu kan. Kalau memang dia gabung ke Anies Baswedan, saya kira dia akan menang di parlemen. Buktikan aja begitu. Tapi jangan sebagai partai pendukung ya, lalu kemudian cawi-cawi ya bermanover sana sini begitu ya. Jadi menurut saya pribadi itu dunia kita luas begitu ya. Ya partai-partai yang lain seperti partai-partai besar begitu, PKS, Demokrat, Nasdem, terus kemudian PKB, Gerindra, Golkar, PAN dan P3 itu bermanover semua begitu kan. Jadi tidak ada yang musuh di situ begitu kan ya, mau bertemu dengan siapapun oke, bersiapapun oke. Kok partai PS ini kok berbeda begitu ya? Partai PS itu berbedanya di sini ya. Ketika dengan Nasdem koalisi perubahan dia tidak mau begitu. Kenapa? Dengan PKS juga tidak mau, dengan Demokrat apalagi begitu ya. Ini kan aneh begitu. Mau berjalan sendiri atau gimana begitu ya? Kan begitu logika kita begitu. Stigma itu di PSI itu harus dihilangkan begitu ya. Kira-kira seperti itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya, Ade Armando sebut PDP partai sombong gegara tak akui dukung PSI. Ini banyak sekali pro dan kontra kritikannya begitu ya. Kader PSI Ade Armando menyebutkan PDP merupakan partai yang sombong karena tak mengakui dukungan dari partainya terhadap Ganjar Pranowo. Benarkah seperti itu begitu ya? Menurut Ade Armando, PDP seperti tak ingin bekerja sama dengan kelompok lain ya. Terus terang, saya merasa ada masalah serius dengan PDP. Maaf ya, tapi mereka ya itu sombong dan kesombongannya bisa berharga sangat mahal, kata Ade Armando begitu ya. Ia menambahkan setiap saat kontestasi dukungan bisa berubah. Proses pemilihan presiden masih sangat dinamis dan tidak ada sesuatu yang definitif. Betul begitu. Tapi dalam artian begitu, kita tahu bahwa situasi dan kondisi partai PSI sekarang harus lolos begitu ya. Jadi kalau memang ingin lolos ya, stigma yang dibangun oleh PSI harus dihilangkan sebagai jargon anak muda begitu ya. Apa yang harus kita dihilangkan, yaitu stigma terkait dengan politik identitas begitu kepada partai-partai yang lain begitu, apalagi PKS, terus kemudian partai-partai Islam ya, terus kemudian kepada Demokrat, kemudian Nasdem sebagainya begitu. Bahkan si Grace Natali itu bunuh diri menurut saya pribadi. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak sampai kiamat pun tidak ingin berkoalisi dengan tidak mendukung Anies Baswedan begitu. Bukan seperti itu caranya begitu. Jadi caranya gimana? Caranya adalah ya bermanuver kepada siapapun, kepada partai-partai lain begitu kan, agar masyarakat itu bisa melirik dari partai PSI begitu. Masa setelah sejak Gubernur Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta selalu dicaci maki di situ, ngapain masyarakat ingin bersimpati kepada PSI? Kan begitu logikanya begitu. Sebagai jargon anak muda, kita harus melalui perkembangan, bukan ngotot soal mengkritik habis-habisan siapa lawannya, kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ada kekeliruan besar, terus kemudian si Hasto juga tidak mengakui hal itu, ya bisa saja begitu. Dan bahkan dia mengatakan begini, Hasto membandingkan dukungan ya ke Ganjar dari Partai Hanura dan P3. Ia menyebutkan dukungan itu langsung disampaikan ke DPP PDP hingga bisa ditindaklanjuti ya. Ketua Hanura P3 itu kan langsung terjadi komunikasi antara jajaran DPP dengan DPP ya, sehingga bisa diinformalisikan lebih lanjut dalam kerjasama politik. Ya, ini kan menarik begitu ya. Kenapa PSI sekarang itu tanpa komunikasi sekali dengan PDIP, itu yang sangat disesalkan sekali begitu kan. Seolah-olah menjadi sok pahlawan di situ, seolah-olah politik kita itu ya seperti itu hanya sekedar mendukung dan sebagainya, bukan begitu. Tetapi menjalin komunikasi dan silaturahmi itu sangat baik dan luar biasa. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi inilah yang menjadi cikal bakal bahwa PSI itu akan nyungsep. Ya buktikan aja nanti. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.